construction itu memang ibaratnya memang cita-cita saya dari dulu gitu. Dari waktu itu saya punya prinsip saya tidak akan mau bekerja sama orang lain lama-lama. Saya plan tamat maksimal saya bekerja untuk mencari ilmu manajemennya perusahaan itu maksimal saya 5 tahun. Dan itu saya lakukan. Saya belajar di perusahaan ini, mempelajari sampai titik puncak yang saya dapat di perusahaan itu. Saya keluar baik-baik dan saya janji juga sama bos saya waktu itu. Karena saya di sana sudah sebagai direktur operasional, sudah posisi tinggi. Saya keluar pun saya bilang saya keluar tidak akan bekerja di perusahaan lain. Kalaupun saya gimana-mana kan minimal saya akan menjadi ibu rumah tangga atau saya mendirikan perusahaan sendiri. Itu sih plan saya. Maka memang punya cita-cita seperti itu. 2008 saya mulai merintis hanya dengan kerja sendiri, terus mempekerjakan teman orang-orang terdekat, mulai 2-3 orang. Akhirnya berkembang sampai sekarang gitu. Karena memang punya keinginan ingin bermanfaat untuk orang-orang terdekat dulu. Gitu. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan walaupun kecil, makanya orang-orang yang saya rekrut itu yang orang-orang terdekat dulu, keluarga, tetangga, adik kelas gitu. Tapi akhirnya sekarang sudah mulai sama ada orang-orang di luar daerah juga masuk, ya syukur aja. Artinya kita bisa lah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Memang itu sih target saya. Kalau proyek itu hanya ada klien, hanya ada arsitek, gitu biasanya banyak proyek itu yang menyebabkan proyek itu banyak mangkrak. Karena mereka nggak punya plan, bisnis plannya. Tiba-tiba duitnya habis saja, padahal proyeknya belum seberapa. Tapi kalau di awal kita terlibat, kita udah bisa tahu. Kamu punya budget segini, berarti segmen desainnya kamu seperti ini. Nanti bisa dikembangkan mungkin di interiornya, di public facility-nya, kan gitu di situ sih. Kalau visi saya itu menjadi profesional yang tangguh di bidangnya, tidak hanya sebagai lokal aja, mampu bersaing di kalangan nasional maupun internasional. Tentunya dengan karakter yang jujur, bertanggung jawab dan tanggap cepat, quick respon gitu sih. Saya berharapnya seperti itu karena di perusahaan saya juga tanamkan itu adalah tanggung jawab itu utama, kejujuran, terus sikap, itu sama komunikasi. Kita open komunikasi kalau di sini. Kalau tim saya sama saya itu komunikasinya harus benar-benar open. Apapun yang terjadi itu semua harus tahu. Tapi yang paling penting yang saya tanamkan di tim saya itu adalah teamwork, yang harus benar-benar kita benar-benar bisa membackup satu sama lain gitu. Terus yang membedakan kami juga adalah disiplin kami. Ibaratnya gini, kalau saya dari dulu punya pikiran seperti ini, orang hebat di luar banyak, orang yang lebih hebat dari kita pasti banyak kan. Orang pintar juga banyak di luar. Yang ketiga, orang yang punya channel pasti lebih banyak, apalah kita kan gitu, orang lokal yang merintis. Cuman yang saya mau tonjolkan adalah kecepatan dalam menanggapi sesuatu, disiplin. Dengan disiplin kita akan bisa menanggapi sesuatu itu lebih cepat begitu di situ. Dengan kedisiplinan itu kita bisa mengalahkan orang hebat itu, mengalahkan orang pintar itu, mengalahkan orang yang punya channel itu di situ, disiplinnya itu. Karena selama ini marketing saya itu saya tidak terlalu banyak marketing, hanya mengandalkan kepuasan daripada klien, dari mulut ke mulut aja sih ibaratnya. Kalau saya itu dikasih pekerjaan itu berdasarkan rekomendasi. Kalau orang berani merekomendasikan kita, berarti kan mereka puas dengan layanan kita. Dan saya juga bersaingnya juga bukan dengan perusahaan swasta, perusahaan lokal, perusahaan Indonesia, sama perusahaan juga saya bersaing. Kan banyak di Bali ini kan perusahaan luar banyak.
ya itu cuma disiplin itu sih. Kalau secara global yang saya sampaikan tadi, dunia konstruksi memang di Bali lagi sangat-sangat lesunya, karena kan di Bali utama kita kan di pariwisata. Strategi saya akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Saya keluar daerah, saya mulai ini seperti tahun kemarin saya mulai lagi merambah ke Lombok, Nusa Tenggara, terus ada Nusa Tenggara Timur, dan juga ya ibaratnya kita keluar dari selama ini kita menikmati sekali kue pariwisata Bali, kita fokus di Bali karena di Bali aja ibaratnya kita tidak kurang makan ya. Tapi dengan kondisi sekarang ya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari daerah menuju Lombok. Kayak kemarin juga saya sekarang lagi menjelajah ke Jogja, juga ada beberapa proyek yang kita bisa, karena kan di Jogja itu ternyata mereka tidak terlalu terpengaruh ya, karena kan sektor lainnya yang mereka bisa mensupport. Di Lombok juga seperti itu. Kalau di Lombok karena target proyek pemerintahnya yang mewujudkan Pulau Bali baru itu. Di Jogja memang lumayan sih masih ada kegiatan, dan ini juga ada prepare juga untuk di Bandung gitu. Akhirnya kita berniat atau ibaratnya kita harus berani keluar dari zona nyaman gitu aja. Untuk bertahan kita harus berani berani keluar dari zona nyaman. Di situ sih biar kita bisa bertahan, karena kalau kita ngandalkan di Bali aja ya mungkin seperti yang kita lihat teman-teman kami sendiri yang bergerak di dunia konstruksi ya banyak yang diam menjadi staff gitu. Saya kan saudara sendiri, dulu punya kakak tapi udah meninggal. Jadinya sama bapak itu saya dekat sekali. Saya itu dibuat itu memang dicetak seperti anak cowok. Pertama itu juga penyebab. Yang kedua, sepupu-sepupu yang seumuran saya cowok semua. Kalau generasi sebelum saya, sepupu yang jauh di atas sana cewek-cewek semua gitu. Pas generasi saya itu cowok-cowok semua. Jadinya memang bermainnya sama cowok. Secara tidak langsung saya dididik untuk menjadi setengah cewek setengah cowok gitu. Jadinya memang seperti itulah karakternya. Sampai itu juga bapak juga punya harapan yang besar juga ke saya untuk melanjutkan ini. Enggak sih saya dibebankan seperti itu secara tidak langsung. Dari dalam hati saya juga pingin seperti itu kan. Dulu pilihan saya matematika, karena saya memang jago ngitung dari kecil. Sampai SMA tuh nilai saya bisa ngitung, nilai ujian saya cuma 9 aku aja, misalnya 10 dari SD sampai SMA. Dulu saya ngambilnya itu pinginnya jurusan matematika, pengen jadi guru matematika cita-citanya kan. Tapi kok sudah semakin gede, nggak ada duitnya, gitu kan pula mikirin. Dan akhirnya saya milih jurusan arsitek sama sipil. Arsitek nggak dapat, masuklah saya di sipil. Kalau dibilang cita-cita ya memang cita-cita pingin, ibaratnya dari bapak itu saya pingin bermanfaat untuk orang lain. Karena bapak saya itu mendidik saya seperti itu. Dia itu jiwa sosialnya tinggi, mengutamakan orang-orang terdekat, bermanfaat untuk keluarga. Di situ sih memang panutan saya memang bapak. Dari segi kinerja bapak saya sangat pekerja keras. Dari segi sosial bapak saya jiwa sosialnya sangat tinggi. Dari sampai almarhum pun orang di Banjar saya masih menghargai beliau karena jiwa sosialnya sangat tinggi lah di masa itu ya, zaman gitu. Di situ dan karena itulah saya punya keinginan kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Gimana caranya ya kita harus tanda kutip ya harus berpunya dulu kan, baru kita bisa membantu kan. Ibaratnya membuat perusahaannya sebagai pengabdian. Karena selama ini saya Benoved itu saya tidak terlalu berharap. Di sini saya tidak terlalu berharap. Makanya di sini sama tim juga saya itu membiasakan untuk mereka menyisihkan intinya untuk kegiatan sosial. Pada saat saya membuat perusahaan itu bukan bisnis oriented saya
sosialnya lebih saya tinggikan, karena kan saya ibaratnya sebagai seorang perempuan pasti yang mencari lagi kan itu apa saya mau harus kerja keras, bukan itu kebanggaan saya itu saat saya bisa memberi lebih. Pertama bisa saudara-saudara bisa kita tampung, tetangga, yang orang-orang terdekat. Begitu ada kelebihan kita bisa ada anak teman yang problem ini bisa ambil. Ini terus kegiatan sosial yang lain tetangga apa di situ. Kalau untuk kepentingan pribadi saya sangat sederhana di situ. Tapi kebanggaan saya adalah pada saat saya bisa melihat mereka tersenyum pas saya datang di situ aja. Kegiatan rutin untuk setiap 6 bulan, bulanan saya juga ada kegiatan untuk anak-anak angkat saya ke panti asuhan mungkin setiap setahun 2 kali gitu. Dan itu saya kembangkan rutin sama karyawan saya biar mereka bisa, itu kan kita menebar benihnya ya kita. Masalah hasilnya sebatang kan itu sudah diatur, saya cuma sekarang menebar benih aja. Masalah hasil panennya itu ya kalau nggak saya terima hasilnya mungkin anak cucu saya yang bisa panen. Saya sekarang kewajiban saya adalah hanya menebar benih aja. Masalah panennya saya nggak mikir kapan panennya kan gitu. Tapi sementara sih kita bisa menikmati dalam hitungan ini masih bisa. Gitu.